Halo semua, kembali lagi dengan saya, Stephen, manusia kasat mata. Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Flight World War II tahun 2015 dengan disutradarai oleh Emil Edwin Smith dan dibintangi oleh Farhan Tahir, Robbie Kay, dan mantanku Aquila Zol dan aktor ternama lainnya. Flight World War II menceritakan tentang sebuah pesawat komersial yang terbang melintasi badai waktu. Kemudian pesawat itu pun terjebak pada saat waktu sedang terjadinya Perang Dunia Kedua. Penasaran? Langsung saja ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan penerbangan pada pesawat komersial dengan kode Flight 42 International Airlines yang diterbangkan oleh juru pilot William Strong dan co-pilot Daniel Prentice. Terbang melintasi langit seperti biasa, aktivitas yang selalu mereka lakukan sehari-hari. Dengan rute penerbangan dari negara Amerika Serikat menuju ke negara Inggris, yang diperkirakan memakan waktu hingga 7 jam perjalanan. Sesaat dalam perjalanan, pilot William Strong merasakan sesuatu hal yang ganjil. Ia kemudian menelpon ke menara pengawas di darat untuk meminta penjelasan tentang cuaca badai apa yang ada di depan mereka. Tetapi pengawas di darat mengatakan cuaca sedang baik-baik saja. Tiba-tiba muncullah lubang hitam tepat di depan pesawat. Kemudian Kapten William berbicara lewat speaker dan menyuruh kepada kru pesawat untuk memerintahkan semua penumpang agar memakai sabuk pengawan karena adanya guncangan yang sedang terjadi. Tidak lama setelah itu, pesawat pun bergoyang terhisap ke dalam lubang hitam tersebut. Hal ini sempat menimbulkan ketegangan para penumpang. Entah apa yang terjadi, hari yang tadinya siang tiba-tiba berubah menjadi malam. Co-pilot Daniel pun heran melihat situasi ini, mengapa hari yang tadinya siang seketika berubah menjadi malam, dan bertanya-tanya situasi apa yang terjadi kepada mereka sekarang ini. Dan betapa terkejutnya dia saat melihat navigasi yang tidak menampilkan satelit. Sontak ia pun langsung mengecek mesin pesawat dan tidak ditemukan adanya kerusakan pada mesinnya dan semua dalam kondisi baik-baik saja. Kapten William pun berusaha untuk menghubungi pengawas di darat dengan tujuan meminta bantuan. Tetapi sayang sekali, sinyal komunikasi hilang terputus. Juga semua sistem navigasi mati terputus yang belum diketahui apa penyebabnya. Pilot berbicara kepada penumpang melalui speaker, meminta maaf atas ketidaknyamanan goncangan keras tadi dan meminta untuk tenang kembali. Tidak hanya navigasi dan sinyal komunikasi yang mati terputus, tetapi juga semua sistem digital perpetaan mengalami hal yang serupa, sehingga Kapten William memutuskan untuk menggunakan peta manual agar bisa mendarat di kota London, Inggris. Setelah beberapa jam terbang, pilot memutuskan untuk segera turun dari ketinggian karena diperkirakan negara Inggris sudah dekat. Sesaat setelah pesawat turun dari ketinggian, semua penumpang dan pilot merasa ketakutan dan kebingungan melihat banyak sekali pesawat tempur menjatuhkan bom. Beberapa saat kemudian, sistem radar dari pesawat komersial Flight 42 menunjukkan adanya pesawat tempur yang datang mendekat dengan begitu cepat. Sang pilot William Strong sontak menaikkan ketinggian pesawat dan menambah kecepatan untuk menghindari serangan dari pesawat tempur tersebut. Di sisi lain, ada penumpang ahli sejarah yang mengetahui situasi apa yang sedang terjadi pada mereka saat ini. Ahli sejarah ini pun menawarkan bantuannya kepada pramugari. Namun respon yang diberikan oleh pramugari tidak begitu baik dan malah meninggalkan mereka begitu saja. Tidak menyerah sampai di situ, kedua ahli sejarah itu pun nekat menerobos masuk ke ruangan Kapten William. Saat berada di ruangan pilot, kedua ahli sejarah itu pun memberitahukan kepada pilot bahwa pesawat ini sedang terjebak ke dimensi waktu yang mengakibatkan perjalanan ke zaman Perang Dunia Kedua, di mana saat-saat ini adalah masa pertempuran paling mematikan antara Eropa versus Nazi Jerman. Dua profesor ahli sejarah ini juga mengatakan kepada pilot bahwa kita bisa menghubungi angkatan bersenjata Inggris dengan menggunakan radio. Karena Inggris pada zaman dulu hanya punya radio, belum punya radar seperti Jerman yang sudah jauh lebih berteknologi. Pilot menghidupkan radio yang ditangkap sinyalnya oleh Nigel, seorang tentara Inggris yang bertugas memantau sambungan komunikasi pada medan perang.
Dan setelah panjang lebar berbicara tentang kenaikan harga cabai, pelunasan SPP, kisah percintaan, cicilan motor, akhirnya Kapten William percaya bahwa kini mereka sedang berada di Perang Dunia Kedua pada tahun 1940. Dengan keadaan penumpang banyak yang mengalami trauma, di satu titik salah satu penumpang sangatlah panik dengan keadaan ini. Sehingga timbullah perkelahian yang juga melibatkan pramugari dan dua prajurit militer yang juga menumpang di pesawat tersebut. Sehingga salah satu prajurit pun membogem orang yang sedang panik itu dan menyuruhnya untuk duduk kembali agar tidak membuat penumpang lain menjadi semakin lebih panik. Suasana pun tenang kembali. Di satu sisi, Kapten William dengan dibantu oleh dua ahli sejarah tersebut terus melakukan komunikasi kepada Nigel, sang tentara Inggris. Sialnya radio yang mereka gunakan ternyata juga terlacak oleh tentara Nazi Jerman. Mengetahui hal itu, mereka lalu mengutus pesawat tempurnya untuk menyerang pesawat Kapten William. Mereka kemudian menembaki pesawat Kapten William secara bertubi-tubi. Serangan yang dilancarkan tersebut mengakibatkan co-pilot Daniel terserempet peluru pada perutnya, juga mengakibatkan kemacetan pada roda depan pesawat, serta kerusakan-kerusakan lainnya. Tidak berhenti sampai di sini, pesawat tempur Nazi terus menembaki pesawat komersial tersebut. Namun di balik itu, Kapten William mempunyai rencana yang sangat bagus, sehingga bisa mengecoh dan menjebak pesawat tempur Nazi, dan menyebabkan pesawat tempur itu meledak. Selang beberapa saat, Kapten William keluar dari ruangannya dan menghampiri para penumpang untuk menghimbau kepada mereka agar tetap tenang. Kapten William juga menjelaskan kepada mereka bahwa pesawat yang mereka tumpangi telah terjebak dalam zona waktu pada saat sedang terjadinya Perang Dunia Kedua pada tahun 1940, serta akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendaratkan pesawat dengan selamat. Kemudian Kapten William meminta bantuan kepada dua orang penumpang untuk membantunya memperbaiki kemacetan pada bagian roda depan pesawat. Saat sedang memperbaiki roda, pria ini hampir saja terjatuh. Setelah memperbaiki roda depan pesawat, Kapten William pun kembali ke ruangannya dan berusaha kembali menghubungi Nigel yang tadi sempat terputus karena serangan jet tempur Nazi. Betapa leganya dia saat mendengar sautan dari Nigel. Kemudian Kapten William meminta bantuan kepada Nigel yang sekiranya bisa menunjukkan ke arah mana mereka harus terbang agar bisa keluar dari dimensi waktu ini. Menanggapi hal tersebut, Nigel pun menjawab bahwa dia butuh sesuatu untuk bisa mengetahui di mana titik lokasi pesawat Kapten William. Menyikapi hal itu, co-pilot Daniel dengan dibantu oleh penumpang lainnya menyiapkan radar dan mengumpulkan beberapa alat yang sudah diberi tanda untuk dijatuhkan ke area tentara Inggris. Radar dan alat-alat yang mereka jatuhkan hampir saja jatuh ke tangan tentara Nazi. Untung saja tentara Inggris tepat waktu dan merampasnya kembali dari tangan tentara Nazi, sehingga mereka bisa mengambil alat tersebut lalu menyerahkannya kepada Nigel. Dan tidak lama setelah itu, melalui alat radar tersebut, Nigel berhasil mendeteksi di mana titik lokasi dari pesawat Kapten William, lalu memberikan arahan kemana pesawat harus diterbangkan. Selang beberapa waktu, muncullah lubang hitam yang sama seperti di awal. Setelah melewati lubang itu, mereka berhasil kembali ke masa modern dan mendarat di bandara Jerman dengan selamat. Rasa senang dan lega pun terlihat jelas di wajah pilot dan seluruh penumpang. Setelah melakukan perjalanan yang sangat menegangkan tersebut, co-pilot Daniel mengatakan, "I love you Jerman," ibarat lebih menyukai Jerman pada saat ini ketimbang di zaman dahulu kala yang sangat menakutkan di era Nazi. Dan film pun berakhir. Pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini adalah jika Anda terjebak dalam dimensi waktu, maka pinjamlah mesin waktu Doraemon. Dan sesulit apapun masalah dalam hidup kalian, jika kalian terus rebahan, percayalah masalah itu tidak akan terselesaikan. Saya Stephen pamit undur diri, jangan lupa ngopi biar hari-hari kalian menjadi happy.